Dan bapak-bapak biasanya kesempatan untuk tidak merokok ya. Kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Wajah orang yang bertakwa itu bertutur kata yang baik ya. Sikapnya selalu manis kepada orang lain. Tidurnya orang puasa dinilai ibadah ya. Jadi cara berpikir kita itu cara berpikir yang saya kira harus kita rubah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang juga sekaligus sesepuh kita semuanya, Bapak Dr. Andes Haji Zainun Sofwan MPD. Alhamdulillah beliau diberi kesehatan ya, dan bisa senantiasa membersamai kita, mendampingi kita semuanya ya. Alhamdulillah. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Sultan, juga walaupun belum terlalu sepuh tapi juga sesepuh juga ya. Ya, alhamdulillah senantiasa membersamai kita Bapak Dr. Andes Haji Sunarto MPD. Alhamdulillah bisa bersama-sama dengan kita. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Rektor, Bapak Dr. Happy Susanto ya. Namanya luar biasa, selalu happy ya. Dan segenap jajaran Wakil Rektor, Pak Warek 1 dan Pak Warek 2, segenap pimpinan, para dekan, para kepala biro, para dosen, para karyawan, dan Bapak Ibu hadirin wal hadirat acara pengajian Tarhib Ramadan, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan barokahnya kepada kita semuanya, kepada pribadi-pribadi kita, kepada keluarga kita, wabil khusus kepada Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Allahumma anzalna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin untuk kita semuanya. Ibu dan bapak-bapak semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita ucapkan hamdalah 3 kali ya.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, kita semuanya diberi minimal 2 nikmat yang utama, yaitu nikmat iman dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah, dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, maka kita pagi-pagi sudah bangun untuk mengambil air wudhu, untuk melaksanakan qiyamul lail atau untuk melaksanakan sholat subuh. Itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tentulah bahwa orang yang di pagi hari sudah bangun mengambil air wudhu dan berdoa kepada Allah lebih mulia daripada yang masih tidur mendengkur. Ya, tentu itulah as-sholatu khairun minan naum. Semua itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ibadah adalah kenikmatan. Ya. Dan dengan nikmat itulah saya yakin kita semuanya, dengan nikmat iman kita bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang lainnya, terutama yang sifatnya nikmat ruhaniyah atau nikmat batiniyah. Insya Allah dengan nikmat iman kita akan bisa lebih sabar. Ya, nggih Bu, lebih sabar ya dengan keimanan ya, insya Allah ya. Dengan nikmat iman insya Allah kita ini bisa lebih sabar di dalam menjalankan kehidupan ini. Dengan nikmat iman insya Allah kita lebih banyak ikhlasnya, lebih bisa ikhlas, lebih bisa bersyukur, lebih bisa qanaah. Karena dengan nikmat itulah maka kita bisa merasakan nikmat rohaniyah yang lain. Kita bisa membayangkan seandainya Allah tidak menganugerahkan kepada kita nikmat iman, maka mungkin ya kehidupan kita ini bisa diibaratkan seperti air di atas daun talas, ya, yang kesana kemari seperti orang yang tidak punya pedoman, tidak punya pegangan, tidak punya pendirian, sehingga mungkin akan lebih mudah emosi, ya, akan lebih mudah marah, tidak pernah bersyukur, tidak pernah bisa menerima keadaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena itulah maka nikmat iman merupakan nikmat yang utama. Karena dari nikmat iman itulah akan muncul nikmat-nikmat turunan, terutama yang bersifat rohaniyah, ya. Alhamdulillah. Yang kedua adalah nikmat kesehatan, ya. Alhamdulillah, dengan nikmat kesehatan kita bisa hadir di majelis ilmu yang insya Allah penuh rahmat dan barokah ini, ya. Dengan kesehatan insya Allah kita ini duduk bersila dengan nikmat, ya. Ada yang setengah selonjor juga nikmat, ya. Jadi bisa menikmati makanan tadi pagi sudah sarapan, ya, nikmat, ya. Dengan kesehatan kita bisa bekerja, kita bisa mungkin juga bisa berrekreasi dan lain sebagainya. Kita bayangkan seandainya kita tidak diberi nikmat kesehatan, ya, mungkin tidur nggak bisa nyenyak, makan tidak bisa enak, dan mungkin serba tidak nyaman di dalam kehidupan kita ini. Karena itulah maka marilah sekali lagi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya kita ini tidak dicap sebagai orang yang kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman itu mengatakan fa bi ayyi ala rabbikuma
tukadziban. Nggih, Ibu-ibu, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang hendak engkau dustakan? Ya, ini pengantarnya terlalu panjang ya, pengantar untuk bersyukur ini, karena memang sebenarnya kalau kita ini sudah bersyukur kepada Allah, itu selesai hidup kita ini sebenarnya ya. Sholawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah tadi pagi saya berangkat ya, kemarin sore ya. Kemarin sore saya berangkat dari Malang. Saya nyetir sendiri ya. Alhamdulillah masih kuat ya, dan tidak ngantuk nyetir sendiri dari Malang sampai ke Trenggalek ya. Sampai di Trenggalek bermalam di rumah saudara ya. Dan hari ini tadi diantar saudara ke Umpo ini. Alhamdulillah saya bisa membersamai Bapak Ibu semuanya, dan alhamdulillah saya diberi amanah untuk memberikan apa istilahnya ini ya, pengajian atau pencerahan dalam rangka tarhib Ramadan, marhaban ya Ramadan, untuk tahun 1444 Hijriyah ya. Alhamdulillah untuk urusan Umpo ini selalu saya utamakan ya. Jadi untuk urusan Umpo selalu saya utamakan, karena ini juga sekaligus menjadi amanah dari pimpinan pusat Muhammadiyah kepada saya untuk bisa mendampingi dan bisa membersamai Universitas Muhammadiyah yang kita cintai ini dalam rangka untuk senantiasa continuous improvement, yaitu melakukan peningkatan menjadi universitas yang semakin berkembang, semakin berkemajuan ya. Kita semuanya punya komitmen, punya dedikasi, dan juga semangat juang untuk menjadikan universitas kita ini menjadi universitas terbaik ya, bukan hanya di Ponorogo tetapi juga di Jawa Timur dan bahkan di tingkat nasional. Dan alhamdulillah kemarin menurut Unirank ya, menurut Unirank atau menurut survei ya, menurut survei bahwa Umpo ini masuk 10 terbaik perguruan tinggi Muhammadiyah ya. Alhamdulillah ya, ini untuk tepuk tangan kita semuanya ya. Jadi masuk 10 besar perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Ini saya kira ini karena kerja keras Bapak Ibu semuanya di dalam memberikan pelayanan kepada ya, mahasiswa di dalam dan juga di dalam melakukan inovasi sehingga Umpo ini semakin dipercaya oleh masyarakat ya. Dan alhamdulillah mahasiswa tahun akademik 2022-2023 mengalami peningkatan ya. Alhamdulillah di saat perguruan tinggi yang lain stagnan atau bahkan berkurang jumlah mahasiswanya, tapi Umpo ini justru malah bisa berkembang ya, malah meningkat. Karena itulah maka kita semuanya tentu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita harus bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan tahun depan juga semakin meningkat lagi. Ya, ini tentu harapan kita semuanya kepada Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini, dan alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Rektor, Umpo ini terus bisa berkembang. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya diminta untuk membahas satu tema, tarhib Ramadan ya. Alhamdulillah
bahwa pada tahun ini Ramadan 1444 Hijriah yang insya Allah kurang berapa hari lagi? Ya, kurang 9 hari lagi ya. Kurang 9 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Nah, ini mungkin saya akan bertanya, apa yang ada di dalam hati kita ya? Apakah alhamdulillah atau oh alah itu ya? Enggak. Jadi oh alah Ramadan datang lagi gitu ya. Ibu-ibu gimana ibu-ibu? Oh alah, jadi oh alah Ramadan datang lagi, atau alhamdulillah Ramadan sudah datang lagi dan kita semuanya diberi kesehatan dan diberi keimanan. Karena mungkin ya kita baru saja memasuki atau mengalami musibah COVID-19 yang mana banyak di antara saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah mendahului kita dan tidak bisa menemui kembali bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat dan bisa insya Allah bisa menjalani bulan Ramadan 1444 Hijriah ini dengan penuh imanan wahtisaban. Mungkin mulai sekarang kita bisa berniat, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan lebih baik daripada ibadah Ramadan tahun yang lalu. Mudah-mudahan keimanan kita lebih meningkat dibanding keimanan pada hari-hari sebelumnya. Dan mudah-mudahan tujuan takwa yaitu la'allakum tattaqun bisa kita capai setahap demi setahap sehingga keimanan kita semakin hari semakin meningkat atau semakin baik ya. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, saya tadi malam membuat kira-kira semacam reng-rengan ya. Apa sebenarnya makna Ramadan dalam kehidupan kita? Yang saya ambil dari kata Ramadan itu sendiri ya. Jadi ada huruf R dan seterusnya ya. Ramadan ini saya artikan ya. Ramadan R-nya adalah raih kemenangan. Marilah kita raih kemenangan selama di bulan Ramadan ini. Kemudian A-nya adalah amalkan puasa. Jadi yang R-nya adalah raih kemenangan. Dan seterusnya baik kemenangan kita untuk pribadi maupun juga kemenangan untuk keluarga maupun institusi kita. Atau sebenarnya lebih tepat, marilah kita raih kejayaan ya atau kesuksesan selama kita menjalankan ibadah Ramadan ini. A-nya adalah amalkan puasa ya. Marilah kita amalkan puasa, sholat tarawih ya, sholat tarawih, qiyamul lail, kemudian zakat fitrah, sedekah, tadarus dan iktikaf ya. Marilah kita amalkan puasa dan amal-amalan lain yang mengiringinya, baik yang sifatnya ibadah mahdhoh, ibadah ritual, maupun juga yang sifatnya ibadah sosial ya. Jadi sholat kita tentu akan lebih khusyuk, qiyamul lail kita semakin tertib, semakin panjang, kemudian tadarus kita semakin tartil, semakin tertib. Kita misalnya kita khatamkan sekian kali Al-Quran pada bulan Ramadan ini ya. Atau mungkin ditambah dengan hadis ya. Hadis-hadis misalnya Riyadhus Shalihin kita baca selama bulan Ramadan ini ya.
Kemudian M-nya adalah makan, minum, dan making love. Yang bisa membatalkan puasa kita jaga, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tentu bukan hanya sekedar menghindarkan diri dari makan minum, tetapi juga kita hindarkan makan dan minum yang syubhat atau yang haram. Jadi makanan kita betul-betul kita perhatikan, ya. Apakah betul-betul yang kita makan ini adalah sesuatu yang betul-betul halalan thayyibah, ya. Halal dan lagi baik dan juga menyehatkan, ya. Ini tentu kita akan kita tingkatkan bagaimana kualitas makanan kita, sehingga dengan puasa kita insya Allah akan menjadi lebih sehat, ya, akan menjadi lebih sehat. Khusus untuk ibu-ibu biasanya ini bersyukur bulan Ramadan datang karena juga sekaligus dia diet, ya. Jadi utamanya malah diet, ini bukan untuk meraih kemenangan, ini biasanya kesempatan ini untuk diet, ya. Dan bapak-bapak biasanya kesempatan untuk tidak merokok, ya. Jadi ternyata tidak merokok selama bulan Ramadan ini bisa gitu, ya. Walaupun kalau biasanya itu kalau nggak merokok 1 jam 2 jam ini tidak kuat, ya. Ternyata selama bulan Ramadan ini bisa, ya. Nah, sementara tidak menjadi ahli hisab, ya. Ternyata bisa, ternyata ini komitmen kita semuanya ini, ya. Kemudian tadi M-nya, A-nya adalah ajarkan keimanan, ya. Ajarkan keimanan, kepasrahan, kejujuran, kesabaran, keikhlasan, kepedulian dan ketawadhuan kepada diri kita sendiri maupun juga kepada keluarga kita semuanya. Jadi momen Ramadan ini memang menjadi momen yang spesial bagi kita dan bagi keluarga kita, termasuk bagi keluarga besar umpuh kita ini. Karena memang dengan momentum Ramadan, insya Allah keimanan kita akan menjadi lebih baik, ya. Kita ajarkan akhlak, ibu-ibu, ya. Kita ajarkan akhlak kepada putra-putri kita, ya. Bagaimana ketika makan bersama, ya, ketika qiyamul lail bersama dalam kehidupan keluarga, dan mungkin juga ada tausiahnya, ya. Ibu-ibu, monggo, ya, ibu-ibu, ya, ya. Jadi memang biasanya ibu-ibu begitulah, ya. Jadi kalau tidak ramai sendiri ini memang bukan ibu-ibu, biasanya gitu, ya. Jadi memang sudah fitrahnya begitu, ya. Mumpung ketemu teman-temannya, ini kalau tidak ramai itu rasanya kok kurang afdol gitu, ya. Ya. Jadi marilah kita ajarkan keimanan, akhlakul karimah, ketulusan hati, ya, kepada putra-putri kita selama bulan Ramadan ini, ya. Mungkin selama di luar bulan Ramadan anak-anak kita kurang kita perhatikan atau lepas dari kendali kita. Dan insya Allah selama bulan Ramadan ada kebersamaan dengan anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Jadi sehingga insya Allah dengan Ramadan ini kita akan lebih akrab, lebih dekat dengan keluarga kita semuanya, ya. Jadi A-nya adalah ajarkan keimanan, ya. D-nya adalah dari lubuk hati yang paling dalam, karena keimanan dan ihtisaban, imanan wahtisaban, dari lubuk hati yang paling dalam, untuk kita ini bisa memperbaiki diri, bisa melakukan muhasabah, ya. Karena memang saat-saat yang paling baik untuk melakukan muhasabah itu adalah bulan Ramadan ini. Apakah kita semakin baik atau semakin buruk? Bagaimana keimanan kita? Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Ya, kita bermuhasabah. Apakah harta kita yang kita peroleh ini sudah betul-betul harta
yang halal. Apakah kita sudah melakukan zakat? Sudah kita hitung zakat kita sampai dengan ketemu nisabnya. Ya, ini adalah saat-saat bulan Ramadan. Karena itulah maka mari kita hitung-hitung harta kita ini. Mudah-mudahan dengan demikian harta yang kita makan ini menjadi harta yang betul-betul yang bersih, ya. Harta yang bersih, harta yang halalan thayyibah. Insya Allah kalau kita berikan anak-anak kita beri makan yang halal, yang thayyib, insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Keluarga kita jauh dari balak dan wabak. Ya. Kadang-kadang orang kok banyak balak ya dalam hidupnya, ya. Kok banyak penyakit di dalam hidupnya. Kadang-kadang persoalan seperti ini itu tidak selalu jawabannya itu bersifat medis. Kadang-kadang jawabannya itu sederhana, ya. Apakah yang kita makan itu betul-betul bersih? Apakah hati kita betul-betul bersih? Gitu aja sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada persoalan yang berat bisa kita selesaikan dengan cara kita melakukan muhasabah diri, yaitu dari lubuk hati yang paling dalam. Karena iman dan ihtisaban kita melakukan muhasabah diri, ya. Kemudian hanya adalah hindari angkara murka, ya. Ramadan, hindari angkara murka, nafsu amarah, dan hal-hal yang merusak puasa kita. Misalnya adalah kalau biasanya lebih emosional kita kendalikan, ya, emosi kita, ya. Biasanya ada sedikit-sedikit bohong, ya, kita hindari, kita tinggalkan cara-cara yang seperti itu. Biasanya kita suka menggunjing, ya, atau mengumpat, atau mungkin juga menipu. Sifat angkuh, malas, terlalu banyak tidur, ya, sifat boros dan bermewah-mewahan. Karena itulah maka hindari hal-hal yang seperti itu yang merupakan bagian dari penyakit-penyakit hati, ya. Penyakit-penyakit hati. Memang orang itu kalau hatinya sakit, itu dirinya tidak mengerti, tidak tahu kalau hatinya sedang sakit. Tetapi orang lain yang merasakan, ya, yang merasakan penderitaan yang akibat dari penyakit hati kita. Orang lain yang tahu dan yang menderita. Bayangkan kalau kita dalam suatu keluarga, kita mudah marah, suka menipu, suka bohong, suka mengumpat, suka menggunjing, dan lain sebagainya, maka dia nggak merasa bahwa hatinya sakit, tetapi orang lain yang tahu dan yang merasakan dampak dari orang yang qalbun marid seperti itu, ya. Berbeda dengan penyakit fisik, ya. Kalau penyakit fisik ini orang lain boleh tidak tahu, ya, tapi kita yang tahu, ya. Jadi misalnya di punggung kita ada panu, misalnya, ya, ini mohon maaf, ya. Ya, orang lain tidak tahu, tapi kita yang tahu ada penyakit di dalam diri kita. Tetapi kalau dalam penyakit rohani, orang lain yang mengetahui dan merasakan dampaknya, dan kita tidak mengetahui. Karena itulah maka dengan momentum bulan Ramadan ini kita lakukan penghindaran dari qalbun marid. Kita melakukan transformasi dari qalbun marid ke qalbun salim, ya. Dari qalbun mayit kepada qalbun munib, ya, dari hati yang sakit kepada hati yang sehat, dan dari hati yang mati kepada hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita hindari hal-hal yang seperti tadi. Kemudian hanya adalah Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan kita meraih kemenangan sejati
dan akan memperoleh derajat takwa, yaitu jiwa yang fitri, yang idul fitri ya. Insya Allah dengan kemenangan yang kita raih, kita niatkan mulai dari sekarang ya. Insya Allah ini adalah momentum yang luar biasa. Karena itu maka kalau ada acara-acara seperti ini, tarhib Ramadan atau marhaban ya Ramadan, karena memang betul-betul Ramadan itu bulan yang istimewa, bulan yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, Ramadan N-nya adalah itkum minan nar ya, itkum minan nar, yaitu terbebas dari siksa api neraka, terbebas dari penderitaan, malapetaka dan berbagai kepedihan di dalam kehidupan kita. Ya memang hidup ini ada 1001 macam ya. Ada 1001 macam kebahagiaan, ada 1001 macam penderitaan. Kita tinggal pilih mana. Apakah kita senang dengan 1001 kepedihan atau penderitaan, dan tentu kita semuanya memilih ada 1001 kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan bulan Ramadan inilah insya Allah kita akan memperoleh berbagai kemenangan dan kejayaan di dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, tadi itu singkatan Ramadan ya, Ramadan. Itu yang saya singkat. Sekarang persoalannya adalah bagaimana kita bisa meraih kemenangan tadi itu. Bagaimana kita bisa meraih kemenangan? Bagaimana kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang baik selama bulan Ramadan ini? Bagaimana kita bisa mengendalikan makan dan minum kita? Bagaimana agar kita bisa mengajarkan keimanan? Dan bagaimana agar kita ini bisa dari lubuk hati yang dalam kita melakukan muhasabah. Kemudian bagaimana kita bisa menghindari penyakit-penyakit hati. Kemudian bagaimana Allah memberikan kepada kita kemenangan dan kejayaan. Serta bagaimana kita bisa melakukan bisa mengalami atau bisa mendapatkan itkum minan nar, terbebas dari siksa api neraka, atau terbebas dari berbagai penderitaan dan kepedihan di dalam kehidupan kita. Nah ini bagaimana sekarang persoalannya. Saya mengutip bagaimana metode yang diamalkan oleh para sufi ya, para ahli tasawuf, bagaimana agar kita ini bisa menjadi orang yang baik atau bisa menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupan kita, terutama pada momentum bulan Ramadan ini. Para ahli tasawuf mengatakan ada 3 langkah agar kita ini menjadi lebih baik. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan takholli ya, takholli ya, takholli. Takholli ini lebih bermakna mengosongkan jiwa kita, mengosongkan hati kita dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah ya. Mengosongkan jiwa kita, pikiran kita, hati kita, dan mungkin juga amalan-amalan perbuatan kita dari hal-hal yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang dibenci oleh Allah. Nah karena itulah maka kira-kira apa pikiran-pikiran, perasaan-perasaan kita, suasana hati kita, atau tindakan-tindakan kita yang membuat Allah tidak ridho, yang membuat Allah tidak berkenan, apalagi yang membuat Allah itu benci kepada kita. Nah ini pada pertanyaan besar yang
Saya yakin kita semuanya bisa menjawabnya. Ya, kita semua bisa menjawabnya. Kita semua bisa melakukan evaluasi. Lah untuk itu maka kita perlu melakukan namanya, kalau bahasanya laikona itu moral knowing, ya. Moral knowing itu bahasanya ahli karakter laikona. Jadi mengetahui kondisi moralitas kita, bagaimana, apakah nilai-nilai yang kita pegangi di dalam kehidupan kita ini, apakah nilai yang baik atau kurang baik atau sangat baik, ya. Tapi kalau menurut Imam Al-Ghazali diawali dari bagaimana kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tahu dulu, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tentu kita membaca, kita bisa bertanya, kita bisa melakukan evaluasi mana yang baik, mana yang buruk. Setelah kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, maka kita melakukan namanya penyadaran, ya, penyadaran. Kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, apa akibatnya? Apa konsekuensinya bagi kita semuanya? Ya, misalnya kalau kita menipu, apa konsekuensinya? Wah, ternyata panjang. Kalau kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan inovasi, apa konsekuensinya? Itu ternyata panjang juga. Ya, ini sehingga ada penyadaran. Oh, sadar bahwa ternyata perbuatan buruk itu dampaknya sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berbuat baik, ternyata dampaknya juga luar biasa di dalam kehidupan kita. Coba misalnya kita berbohong 1 kali saja, dampaknya luar biasa dalam kehidupan kita. Akan menodai hati kita dengan noda yang sulit untuk kita hapus dalam diri kita ini. Apalagi kalau kebohongan kita itu diketahui oleh orang lain. Wah, dia adalah pembohong. Wah, bahaya sekali. Karena itulah maka dengan mengetahui baik dan mana yang buruk, kemudian ada penyadaran. Ya, penyadaran. Kita menyadari bahwa apa resiko kita berbuat baik, apa resiko kita berbuat buruk. Sebenarnya bukan hanya baik, ya. Berbuat yang benar, berbuat yang baik, dan berbuat yang indah atau yang halus. Menghindari yang salah, menghindari yang jelek, dan menghindari yang kasar. Ini saya kira Pak Rektor sangat hafal, karena beliau itu filsafat, ya. Karena dalam etika, dalam filsafat itu ada 3 ranah, yaitu logika, etika, dan estetika. Logika bicara tentang yang baik dan yang benar dan yang salah. Itu logika. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu benar. 2 tambah 2 sama dengan 5 salah. Ya, itu logika. Itu dari sini, dari pikiran kita. Kemudian yang kedua adalah etika, bicara tentang baik dan yang buruk. Yang baik itu dari hati nurani, yang baik. Baik dan buruk bukan dari akal, bukan. Baik dan buruk adalah dari hati nurani. Misalnya adalah berbakti kepada kedua orang tua adalah perbuatan yang baik. Meskipun mungkin kita harus berkorban untuk kebaikan itu. Dan bagi logika, kenapa kamu harus berkorban? Nah, itu karena baik dan buruk itu persoalan adalah hati nurani. Ya. Kemudian yang jelek dan yang indah adalah persoalan rasa. Persoalan rasa. Kita berpakaian yang indah, bertutur kata yang indah, berbuat yang indah adalah persoalan rasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ada komitmen moral. Jadi yang pertama adalah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, yang salah dan yang benar dan yang salah. Yang kedua adalah ada penyadaran, ada kesadaran. Kalau kita berbuat baik, resikonya begini. Yang ketiga adalah ada komitmen moral.
Karena itu saya memilih tindakan ini. Karena itu adalah keberpihakan. Manusia begitu. Jadi saya memilih tindakan ini, inilah yang saya pilih. Dan itulah namanya komitmen. Ya. Tadi kalau kita bicara komitmen dalam menyambut Ramadan ini, itulah komitmen. Saya selama bulan Ramadan itu akan seperti ini, itu komitmen. Ya. Kemudian setelah komitmen, setelah ada pilihan-pilihan moral, maka ada taubat. Ya. Ada taubat. Taubat. Kita tentu ya sebenarnya sebelum taubat itu muhasabah dulu ya. Ada muhasabah. Ada muhasabah, ternyata setelah kita punya komitmen itu ternyata masa lalu kita itu seperti ini ya, gitu ya. Kita ada rekam jejak, track record kita seperti itu. Oh, ternyata saya seperti itu ya. Maka ada muhasabah. Karena itu nanti di dalam beriktikaf selama bulan Ramadan perbanyaklah muhasabah. Apalagi sampai meneteskan air mata. Itu luar biasa ya, muhasabah. Kemudian setelah muhasabah, kemudian taubat. Tabayatubu, taubatan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya Allah, ya hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ya, taubat. Ya. Terakhir adalah dengan taubat, setelah taubat nadam. Dan nadam yaitu satu tekad untuk tidak mengulangi apa perbuatan-perbuatan kita yang kita anggap tidak baik. Kalau di dalam bahasa karakternya itu namanya vaksinasi moral hazard. Ya. Vaksinasi moral hazard. Artinya bahwa benih-benih penyakit-penyakit kita, penyakit-penyakit hati dalam diri kita sudah kita vaksin. Sehingga tidak tumbuh lagi, ya. Tidak kumat lagi. Itu namanya vaksinasi moral hazard. Insya Allah inilah namanya takholli, ya. Kalau dalam bahasa tasawufnya itu takholli itu langkah-langkahnya mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang indah dan mana yang saru. Kemudian ada kesadaran. Kemudian yang ketiga adalah ada pilihan moral. Ada komitmen. Kemudian ada muhasabah. Kemudian ada taubat dan kemudian nadam. Itulah kata para ahli tasawuf, bagaimana kita ini melakukan takholli, ya, mengosongkan diri kita dari perbuatan-perbuatan, dari suasana hati, suasana pikiran kita yang tidak diperkenankan, tidak diridhoi dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian langkah yang kedua adalah takhalli, ya. Takhalli. Takhalli yaitu mengisi. Jadi kalau dalam teman-teman ahli komputer sangat paham itu ya. Jadi restart dulu komputer kita, di restart selama bulan Ramadan ini. Dibersihkan virus-virusnya. Kemudian beban-bebannya dihilangkan atau di manage sedemikian rupa sehingga menjadi bersih, ya. Kemudian takhalli diisi dengan amalan-amalan yang baik, ya. Diisi dengan amalan-amalan yang baik. Jadi dengan cara apa? Misalnya zikir kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak qiyamul lail, ya, memperbanyak qiyamul lail, tadarus Al-Qur'an diperbanyak, bersedekah, ya, menyantuni fakir miskin diperbanyak, ya. Sehingga insya Allah dalam diri kita ini hati kita akan bersih, ya. Hati akan bersih dan akan muncul namanya energi positif, ya. Energi positif. Sehingga kita lebih bisa banyak bersyukur kepada Allah, bisa lebih ikhlas,
bisa lebih bersabar, mungkin juga bisa lebih qanaah, ya. Dan itulah ada kerendahan hati, ya. Sehingga misalnya seorang hamba akan merasa, oh ternyata saya ini fakir ala Allah, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini namanya tahalli. Yang ketiga adalah tajalli, ya. Tajalli jalalah, ya. Tajalli jalalah adalah bagaimana kita bisa mentajalikan, bisa mengekspresikan, bisa memanifestasikan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan keseharian kita, ya. Kita sehingga takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah, ya. Kita memiliki rasa sifat welas asih kepada sesama, ya, welas asih kepada sesama, senantiasa berbuat baik kepada sesama, senantiasa bermanfaat dan selalu menunjukkan ekspresi yang baik, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan kita, ya. Kita berpikir yang positif, ya, berkata yang baik, berbuat yang baik, sehingga inilah menjadi ekspresi orang-orang yang bertakwa, ya, merupakan tajalli jalalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Sehingga insya Allah di situ kita akan menampakkan wajah orang yang bertakwa, ya. Wajah orang yang bertakwa itu bertutur kata yang baik, ya. Sikapnya selalu manis kepada orang lain, selalu memberikan yang terbaik kepada diri sendiri maupun juga kepada orang lain. Sehingga insya Allah di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, maupun di dalam kita berjamaah melalui Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini ada kultur yang baik, ya, suasana hati, suasana pergaulan yang baik, dan insya Allah itu akan berdampak kepada bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga kita, tapi juga kepada institusi kita. Karena kita pastilah punya satu komitmen bahwa hari esok haruslah lebih baik daripada hari ini, ya, atau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Janganlah sampai kita ini dari waktu ke waktu kita ini sama, ya. Dari waktu ke waktu kita ini sama. Katakanlah, ya mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada di sini, ya. Dulu masuk ke Umpo ini ngajinya masih gerutal geratul, katakanlah begitu, ya. Misalnya, ya, katakanlah ketika masuk Umpo ini ngajinya masih gerutal geratul. Setelah 4 tahun kok masih tetap gerutal geratul. Lah, jangan sampai gitulah. Misalnya kita 4 tahun yang lalu kita belum terbiasa qiyamul lail. Setelah masuk di Umpo selama sekian tahun kok masih belum qiyamul lail, kok sama, ya? Loh, kok sama? Kalau misalnya sebelum sekian tahun yang lalu kita tidak biasa sholat berjamaah di masjid, ya, kalau pagi ya subuhan, tapi ya di rumah dan lain sebagainya, atau kadang-kadang terlambat. Setelah sekian lama di Umpo, loh kok masih tetap seperti itu? Janganlah seperti itu. Saya yakin, dan itu saya yakin melalui LPP nama AIK, ya, Pak Bambang ini, saya yakin lah. Saya yakin ada transformasi. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Saya ini sering saya ceritakan kepada Pak Rektor dan juga kepada bapak-bapak dari BPH. Saya ini pernah membina SDM-nya PT Telkom, ya, tahun 2012 sampai 2016. Kami yang menyusun kurikulum pembinaan karyawan Telkom.
Jadi tahun pertama ditentir, didoktrin, yaitu bekerja dengan bismillah. Bekerja dengan bismillah ini di breakdown menjadi 52 modul, Pak. Bekerja dengan bismillah di breakdown menjadi 52 modul. Setiap minggu semua karyawan diberi pembinaan bekerja dengan bismillah yang di breakdown menjadi 52 modul. Ya. Yang kedua adalah bekerja dengan lillah. Ya. Bekerja dengan lillah. Bekerja adalah untuk Allah. Itu di breakdown menjadi 52 modul. Nanti ada, modulnya ada di saya. Kalau nanti Umpu berminat, monggo saya berikan. Ya kan? 52 modul. Yang ketiga adalah bekerja ma'allah, bekerja bersama Allah. Di breakdown menjadi 52 modul. Kemudian yang keempat adalah bekerja billah, bekerja dengan Allah. Jadi setelah bersama Allah, kita bekerja ini tidak sendiri. Kita bekerja dengan Allah. Jadi mulai dengan bismillah, lillah, ma'allah, kemudian billah. Yang kelima adalah bekerja bil mahabbah, bekerja dengan semangat cinta, bekerja dengan semangat ar-Rahman ar-Rahim, bekerja dengan semangat welas asih. Lah, ini didoktrin selama 5 tahun. Dan alhamdulillah di situ ada perubahan yang sangat signifikan. Bapak Ibu mungkin bisa menyaksikan mereka-mereka itu seperti apa. Ya. Saya menyaksikan kalau hari Senin dan hari Kamis mereka pada pulang setelah sholat maghrib berjamaah. Ya. Kalau hari Senin dan hari Kamis pulangnya pada setelah sholat maghrib berjamaah karena pada buka puasa bersama di kantor. Ya. Lah, gimana ini kita ini, ya dah? Apakah kita sudah tercipta kultur keagamaan? Kita puasa Senin dan Kamis dan kita bersama-sama berbuka puasa di kantor, ya. Sehingga bekerjanya tidak kemerungsung, ingin segera pulang, ya. Ingin bekerja tidak tumakninah, tidak khusyuk, ya. Tapi mereka bekerja dengan khusyuk dan lain sebagainya. Inilah, mudah-mudahan nanti dengan tarhib Ramadan ini kita akan menciptakan budaya yang baru, kultur yang baru, cara berpikir, cara bersikap yang baru, sehingga kita akan menyongsong Umpu ke depan menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya 10 besar PTM, tetapi 5 besar PTM. Nah, ini. Mudah-mudahan ini 5 besar PTM. Jadi kalau 5 besar PTM ini akreditasinya nanti bisa unggul dan sebagainya. Tapi semuanya itu bertahap, ya. Sabar tapi terus bertahap seperti itu, ya. Jadi karena kami juga saya ini bekerja di UMM itu sudah 33 tahun. Nah, tidak terasa saya ini sudah 33 tahun bekerja di UMM. Dulu UMM seperti apa? Ya. Ya, seperti itu, ya. Saya kalau ngantor itu pagi jam 7 berangkat ke kantor, kemudian pulang jam 1 untuk makan siang di rumah. Nanti setelah asar kembali lagi sampai jam 10 malam. Nah, ini saya kerjakan bertahun-tahun, bukan hanya setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Ya. Sampai saya kuliah S3 tahun 89 sampai tahun 2000 saya kuliah S3. Nah, ini seperti itu. Ya, kita tidak berhitung waktu, ya. Kita jangan pelit di dalam beramal soleh, ya. Karena sesungguhnya kalau menurut saya, ya, yang memberatkan amal kita di akhirat nanti, yang memberatkan timbangan amal kita di akhirat nanti itu
bukan semata-mata sholatnya. Kita itu kan sholat itu kan sehari 5 kali. Kemudian dalam satu sholat kira-kira 5 menit, ya itu kalau cukup agak panjang, ya. Kalau musolanya di belakang lemari dan panas, ya biasanya kan gitu. Musolanya di belakang lemari, sempit dan panas, sehingga sholatnya itu seperti dikejar oleh anjing. Jadi kira-kira hanya 2 menit kalau begitu, ya. Sholatnya hanya 2 menit, sehingga kalau sehari semalam 5 kali itu hanya 10 menit, ya. Tapi kalau kita bekerja dalam satu hari bisa 9 jam. Bisa 9 jam. Nah, kalau ini bernilai ibadah dan itu adalah amal yang katakanlah tangan kanan itu bekerja, tangan kiri tidak mengetahui. Kalau misalnya kita bekerja di gaji 1 juta, tapi kalau nilai kerja kita itu bernilai 3 juta, maka dalam 1 bulan kita beramal 2 juta. Dan itu kita tidak merasa bahwa kita beramal 1 bulan 2 juta. Itulah yang namanya spiritual capital. Spiritual capital yang kemudian umpo ini semakin lama semakin maju. Tapi kalau kita bekerja 1 juta, kemudian digaji 1 juta, ya tidak ada amal kita. Tidak mungkin umpo akan maju. Karena nilai kerja kita dengan gaji yang kita terima sama. Karena itu maka kita harus membangun namanya spiritualitas dalam bekerja. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir. Saya ini pernah mengajar di Malaysia tahun 2008, 2009, 2010, ya. 2008 sebagai research fellow, 2009, 2010 saya mengajar. Walaupun saya dikontrak 5 tahun, tetapi Pak Rektor minta saya pulang. Ya, nanti saya jadi Pak Cik kalau lama-lama di Malaysia katanya, ya. Nanti boleh jadi akan kena gaet Mak Cik di Malaysia, ya. Tradisi puasa di Malaysia itu tidak mengurangi jam kerja. Ya. Tradisi bulan puasa di Malaysia tidak mengurangi jam kerja 1 menit pun. Bagaimana aturan jam kerja di Malaysia ketika bulan Ramadan? Yaitu masuknya lebih awal 1 jam dari hari biasanya. Ya, kalau biasanya jam 8, masuknya menjadi jam 7. Mengapa jam 7? Karena sudah sarapan, sudah sahur, ya, karena sudah sahur, sehingga setelah sahur mau apa? Apa mau tidur lagi? Nah, itulah tradisi kita, ya. Tradisi kita ini jamnya malah ditunda. Setelah, kalau bulan puasa biasanya masuk jam 7, masuknya jam 8. Biasanya masuk jam 8 malah masuk jam 9. Ya, kalau di Malaysia diajukan. Jadi jam kerjanya diajukan 1 jam. Ya. Karena sudah sarapan, ya. Dan memang itu cara Pak Mahathir. Pak Mahathir Muhammad itu mewajibkan orang Malaysia itu harus sudah mandi sebelum subuh. Sehingga Malaysia menjadi maju itu ternyata ada itu rahasia-rahasianya itu. Jadi mandi sebelum subuh. Kalau saya minta angkat tangan, siapa yang mandi sebelum subuh? Ya, mungkin malu ya, kira-kira gitu ya. Siapa yang mandi sebelum subuh? Atau mungkin yang baru, ya, itulah yang spesial, ya. Ya Pak, saya mandi sebelum subuh ketika malam Jumat saja. Jadi ketika malam Jumat saja mandi sebelum subuh. Artinya mandinya bukan karena kultur, ya, culture, tapi mandinya karena mandi wajib, ya, itu ya. Jadi seperti itu, ya, mandi wajib, ya.
Kemudian jam istirahat siang itu dikurangi dari 1 jam menjadi setengah jam. Ya, karena jam istirahat siang tidak ada makan siang. Nah ini, ya. Jadi kalau puasa ada makan siang enggak di sini? Enggak ada kan? Jadi kalau dari 1 jam dikurangi setengah jam kan wajar. Sholatnya masa sholatnya 1 jam, ya? Enggak mungkin lah, ya. Sholatnya cukup dengan setengah jam. Dan bagi ibu-ibu yang berhalangan sholat, cukup makannya setengah jam saja. Ya, masa makan 1 jam? Ya. Kemudian jam kantornya maju 1,5 jam. Nah, jam pulang kantornya maju 1,5 jam. Berarti tetap kan Pak ya? Jam kerjanya 9 jam dalam 1 hari. 9 jam dalam 1 hari. Ya. Jadi kalau kita bekerja 9 jam dalam 1 hari, maka boleh kita masuk dalam 1 minggu 5 hari. Ya. Jadi kalau kita bekerja 9 jam 1 hari, maka boleh kita masuk 5 hari kerja. Ini Pak Marek 2 ini Pak Marek, ya. Tapi kalau kita kurang dari 9 jam per hari, maka masuknya 6 hari per minggu atau per pekan. Nah, sehingga ini kan dalilnya, samakah kita yang bekerja lebih lama dengan yang bekerja lebih pendek? Ini Pak Sultan. Tentu beda lah ya. Orang yang bekerja 1 minggu 45 jam dengan orang yang bekerja 1 minggu 37 jam. Apakah sama? Tidak sama. Itu satu bulan. 1 tahun berapa selisihnya? Dan itu belum bicara efektivitas kerja. Belum bicara efektivitas kerja. Masih durasi jam kerja, belum pada efektivitas kerja. Kalau bicara efektivitas kerja, itu kalau ada seorang dosen berbincang-bincang dengan karyawan, ya, seorang dosen berbincang-bincang dengan karyawan pada saat jam kerja, itu adalah kejahatan. Ya, itu adalah kejahatan. Kalau di sini, wah orang itu baik ya, karena bisa mau ngomong-ngomong dengan karyawan saat jam kerja. Ya. Jadi berbincang-bincang dengan karyawan saat jam kerja itu adalah aib atau kejahatan. Karena dia saatnya bekerja dan karyawan juga saatnya bekerja. Kalau dia bekerja dan dia mengganggu kerja karyawan, maka itu adalah perbuatan yang aib. Ya. Kalau di sini karyawan diajak ngomong-ngomong malah seneng gitu ya. Wah, Pak ini betul-betul baik ya. Mau menyapa kami, mau bersosialisasi dengan kami ini. Jadi dia adalah seorang dosen yang fair. Seorang dosen yang familiar gitu. Jadi ada nilai-nilai yang beda antara nilai-nilai bagaimana bekerja efektif dengan nilai-nilai bekerja yang tidak efektif atau yang kurang efektif. Inilah saya kira kita harus merubah cara-cara kerja yang lama kepada cara-cara kerja yang baru, sikap yang lama kepada sikap yang baru, sehingga kita akan lebih produktif melalui bulan puasa ini. Insya Allah kita menang secara spiritual, ya, kita menang secara spiritual, kita menang secara karakter kepribadian akhlak kita. Dan kita juga menang secara produktivitas kita. Jangan sampai kita ini dengan puasa alasan kita berpuasa kemudian produktivitas kita menjadi menurun. Kalau itu namanya tidak menang ya, itu namanya kalah itu. Ya. Menang di satu sisi tapi kalah di sisi yang lain, ya. Jadi di Indonesia ini memang aneh kalau bulan puasa ini. Tadi Pak Narto bicara tentang megengan ya. Pak, megengan. Kita ini kalau bulan puasa ini
barang-barang menjadi naik ya. Karena kita semakin konsumtif ya. Produktivitas kita rendah. Konsumsi naik, produktivitas rendah. Kita banyak tidurnya, bahkan dikatakan baunya orang yang berpuasa seperti minyak kasturi. Nanti akan diganti di surga seperti baunya minyak kasturi. Tidurnya orang puasa dinilai ibadah ya. Jadi cara berpikir kita itu cara berpikir yang saya kira harus kita rubah ya. Tidurnya orang puasa ya, kalau tidurnya ada ibadah, apalagi bangunnya, apalagi kerjanya kan gitu. Bukan kemudian lantas kita memperbanyak tidur pada bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikianlah. Namanya pengajian itu tidak boleh panjang-panjang ya. Nanti kalau panjang-panjang namanya kuliah ya. Kalau kuliah itu 100 menit, kalau di pasca 120 menit. Kalau pengajian ini cukuplah kira-kira ya 1 jam 10 menit ya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya, sehingga kita semuanya diberi kesehatan, diberi keberkahan, dan lembaga kita umpuh ini semakin maju dan semakin berkah di dalam kehidupan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.